Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hana Mustafa, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tanah Laut. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Dalam tugas kali ini saya akan membagikan video koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1.J. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengenali jati dirinya sebagai individu makhluk sosial ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantara dibagi dalam 4 aspek utama. 1. Olah pikir. 2. Olahraga. 3. Olah rasa dan karsa. 4. Olah hati. Kemudian olah pikir. Olah pikir merupakan salah satu dimensi pendidikan karakter yang berkaitan dengan proses nalar manusia guna mencari dan menggunakan pengetahuan secara kritis, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan pribadi yang cerdas. Olah pikir bisa diwujudkan dengan menumbuhkan gerakan literasi di sekolah, membiasakan murid berpidato, atau membaca puisi bisa jadi salah satu penanaman literasi yang dapat dilakukan. Kemudian olahraga. Olahraga merupakan pilar penting karena jiwa fair play, sportivitas, teamwork, dan nasionalisme dapat dibangun melalui olahraga. Melalui aktivitas olahraga, kita banyak mendapatkan hal-hal yang positif. Olahraga bukan sekedar kegiatan yang berorientasi kepada faktor fisik belaka. Olahraga juga dapat melatih sikap dan mental anak. Kemudian olah rasa dan karsa. Olah rasa dan karsa adalah dua konsep yang sering digunakan dalam pendidikan karakter. Olah rasa berkaitan dengan kemampuan siswa untuk merasakan dan memahami nilai-nilai yang diinginkan dalam kehidupan, seperti kejujuran, empati, atau keadilan. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Karsa mengacu pada kemampuan siswa untuk merencanakan dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah dipahami. Ini mencakup kemampuan untuk membuat tujuan, merencanakan tindakan yang konsisten, dan mengambil tanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan tersebut. Kemudian olah hati. Pendidikan di sekolah haruslah memupuk nilai keimanan, nilai moral, nilai kejujuran. Memupuk nilai moral dan keimanan di sekolah dapat dilakukan melalui pendekatan inklusif. Hal positif yang bisa dilakukan yaitu membiasakan murid melakukan aktivitas positif seperti zikir dan membaca Yasin sebelum belajar. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Guru harus selalu ada di depan memimpin pembelajaran. Guru hanya melihat siswa berdasarkan penilaian kognitif saja. Guru pembelajaran hanya dilakukan di dalam kelas. Dan kemudian, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Sedangkan pusat pada murid mengimplementasikan bahwa peserta didik harus menjadi pusat dari proses pembelajaran dan memiliki kontrol atas belajar mereka sendiri. Dalam konteks pembelajaran yang efektif, orientasi pada murid memainkan peran yang sangat penting karena membantu peserta didik untuk belajar secara aktif dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Namun, guru tetap berperan sebagai fasilitator, memandu dan mendukung proses belajar secara pada peserta didik. Dengan demikian,
proses pembelajaran efektif dapat dicapai melalui keseimbangan antara orientasi pada murid dan peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak hanya melihat siswa dari kemampuan-kemampuan kognitif saja, melainkan guru melakukan asesmen non-kognitif dan pemetaan bakat minat serta potensi peserta didik. Proses pembelajaran bisa dilakukan di dalam maupun di luar kelas. Tujuannya agar pembelajaran lebih variatif dan menyenangkan bagi peserta didik sehingga memotivasi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran dengan baik. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan Ki Hajar Dewantara? Yaitu 1. Membuat kesepakatan kelas belajar bersama dengan peserta didik. Peserta didik bebas memberikan kontribusi dan pendapat apa yang mereka inginkan dan menjadi kesepakatan bersama. Kedua, menerapkan pembelajaran abad 21 dengan berpikir kritis, komunikatif, dan berkolaborasi. Memberikan materi interaktif supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan siswa bersemangat dalam mengikuti kelas. Kesimpulannya, tugas utama seorang guru yaitu memberikan ruang kepada peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebagai individu, makhluk sosial, dan ciptaan Tuhan yang memiliki potensi beragam. Guru harus menjadi teladan yang baik karena sosok guru dapat dipercaya dan ditiru. Dengan penerapan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid dan sebagai guru menuntun, membimbing, dan mengarahkan peserta didik sesuai kodrat yang mereka alami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.